Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, saya menyapa penonton setia channel ini. Ada satu informasi terkait dengan pendaftaran P3K 2024 ini mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Informasi ini dimuat oleh salah satu media nasional yang dapat dipercaya yaitu jpn.com dengan judul Pendaftaran P3K 2024, Honorer Punya Masalah Lagi, BKN Bicara Sanksi Berat. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya ini adalah satu hal yang meski diketahui oleh seluruh honorer. Dan kira-kira apa persoalannya sehingga BKN berbicara soal sanksi berat. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpn.com Jakarta. Terungkap lagi masalah baru yang dihadapi honorer di masa pendaftaran pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K 2024. Diketahui, tahapan pendaftaran pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau tahapan pendaftaran P3K tahun 2024 akan ditutup pada 20 Oktober mendatang ini. Tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu ya. Jadi selama masa pendaftaran, sebelumnya muncul keluhan banyaknya honorer yang tidak bisa mendaftar lantaran formasi P3K 2024 yang dibuka di tempatnya bekerja tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Nah, tentunya ini sungguh kasihan ya para honorer apabila tidak bisa mendaftar lantaran ijazah tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di tempatnya bekerja selama ini. Karena diwajibkan hanya bisa melamar di tempat bekerja kecuali apabila ada kesulitan lalu bisa mencari instansi lain yang masih dalam satu pemerintah daerah. Ada juga keluhan dinas atau satuan kerja perangkat daerah SKPD tempatnya mengabdi tidak menyediakan formasi P3K 2024 yang sesuai dengan jabatannya sebagai honorer. Honorer tenaga teknis juga mengeluhkan mengenai sejumlah formasi yang menyaratkan sertifikat keahlian bagi pelamar. Dengan alasan tidak punya sertifikat keahlian, maka belum juga melakukan pendaftaran. Tentu itu adalah salah satu hal juga yang memang bisa mengganjal para honorer untuk mendaftar jadi P3K 2024 tahun ini. Nah, apa saja jenis masalah yang dihadapi oleh para honorer pada pelamaran P3K 2024 tahun ini? Salah satunya yaitu materai jadi masalah baru. Nah, masalah baru yang dialami para honorer disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I, Sairudin Anto. Dia mengungkapkan bahwa masih banyak rekannya yang terkendala masalah materai. Ini bukan hanya kali ini Bapak Ibu ya, sebelum-sebelumnya juga pada pendaftaran CPNS dan bahkan pendaftaran P3K sebelumnya mengenai masalah ini, materai ini itu juga menjadi satu persoalan yang dihadapi oleh para honorer pada saat mendaftar. Rupanya banyak yang belum paham soal materai ini. Padahal kan sudah diinformasikan bahwa bila menggunakan materai tempel maupun e-materai, kata Sairudin kepada JPNN Senin pada 14 Oktober 2024 baru-baru ini. Dia pun mengingatkan para honor kategori 2, jangan sampai tidak melakukan resum gegara masalah materai. Dihubungi tanggapan atas masalah tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SIN KBKN Suharmen menyatakan, para pelamar pendaftaran P3K 2024 bisa menggunakan materai tempel, tetapi jangan sampai pakai materai palsu. Ini sudah ada solusi Bapak Ibu ya.
Artinya, tidak ada keluhan lagi mengenai e-materai, tetapi bisa menggunakan materai tempel, asalkan materai asli, bukan materai palsu. Jangan juga pakai materai tempel yang bekas pakai ya, ini kata Deputi Suharmen. Salah satu calon kepala BKN itu menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah jangan sampai disalahgunakan oleh pelamar P3K 2024. Beliau menegaskan para pelamar harus menggunakan materai asli agar tidak dikenakan sanksi berat. Ini jelas dan tegas disampaikan Bapak ya, bahwa para pelamar wajib menggunakan materai asli agar tidak dikenakan sanksi berat. Salah satu jenis sanksinya ialah pelamar langsung didiskualifikasi dalam seleksi CSN 2024. Nah, tentunya para honorer tidak ingin apabila didiskualifikasi ya, maka semua aturan yang telah ditetapkan oleh BKN atau Panitia Seleksi Nasional wajib dipatuhi oleh seluruh pelamar. Walaupun materai tempel, kami punya cara untuk mengetahuinya, apakah yang digunakan itu palsu atau tidak, sudah dipakai atau tidak. Jadi jangan coba-coba ya, tegasnya. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai sanksi berat bagi honorer apabila tidak patuh dengan syarat yang telah ditetapkan pada pendaftaran P3K 2024. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.